Halo Tribuners, bertemu lagi bersama saya Maximus Jenewa alias Aco dalam bincang-bincang Tribun Podcast pada sore hari ini, tanggal 25 Mei 2023. Bersama saya sudah ada Bung Joshua Tangkere, Ketua Umum Jaringan Ganjar Nusantara. Halo, Halo, Bung Pak. Joshua, apa kabar? Puji Tuhan baik. Baik. Bagaimana perjuangan anak-anak muda untuk memenangkan Ganjar? Kita akan bahas Iya. bahas itu, tapi terutama sesuai tema kita, anak muda melek melek politik. Tapi Oke. pertama saya ingin tahu dulu tentang jaringan Ganjar Nusantara ini. Apakah ini jaringan Sulut saja atau skopnya nasional? Tidak. Jadi begini. Jaringan Ganjar Nusantara ini merupakan relawan. Relawan politik yang bersifat skala kerjanya, daerah kerjanya itu nasional. Jadi kita ada DPP, Dewan Pimpinan Pusat, kemudian DPD, Dewan Pimpinan Daerah, dan terakhir DPC untuk kabupaten kota. Kabupaten kota. Ya, Dewan Pimpinan Cabang. Jadi kepemimpinan itu, jadi sekretariat kami itu ada di Jakarta Selatan. Gitu. Untuk Sulut sendiri ada juga ketua Sulutnya. Oh ya. Dan Manado, tiap kabupaten kota ada ketuanya sendiri. Saya jadi kagum ini. Sulawesi Utara jadi apa ya, epicentrumnya gitu. Iya. Kayak begitu ya. Lalu sekarang ini sudah berapa banyak yang berapa daerah terbentuk? Yang terbentuk. Ya. Jadi untuk saat ini JG Nusantara, Jaringan Ganjar Nusantara sudah berdiri di 5 provinsi, satu masih proses. Jadi ada DKI sudah pasti. Kemudian Sulut, Jabar, Jatim, Jateng, sama masih proses saat ini itu Bali. Ya. Dan seiring berjalannya waktu, tentu akan bertambah lagi itu provinsi-provinsi yang lain. Kenapa Kemudian kabupaten kota. timbul, memang saya jadi bertanya, dari Sulut tapi lebih dulu menyebar ke Jawa dan Bali. Kenapa bisa begitu? Bali masih proses. Aha. Ya. Bali masih proses. Kenapa tidak karena Sulut mungkin dekat dengan mungkin Gorontalo, kemudian yang lebih ke Indonesia Timur. Karena kita lebih fokus itu di Pulau Jawa. Jadi di Pulau Jawa, terus saya juga kebetulan tahun 2019 pernah terlibat juga kampanye presiden untuk memenangkan Pak Jokowi sama Profesor Dr. Kiai Haji Maruf Amin. Jadi memang background dari sana sehingga membawa terbentuklah relawan jaringan Ganjar Nusantara ini. Jadi kita sudah ada jaringan juga sebelumnya, memang di Jakarta. Sehingga pas bentuk jaringan Ganjar Nusantara ini, tentu untuk Dewan Pimpinan Pusat itu harus di ibu kota negara. Makanya pertama kali menyebar itu, jadi bukan kita merapat ke Gorontalo, karena tetap itu di DKI dulu. Kemudian menyebar di Pulau Jawa. Gitu. Karena penduduk juga kan terbanyak di Pulau Jawa. Iya, betul. Sampai saat ini kira-kira berapa yang memang masuk anggota? Kalau untuk keanggotaan tersendiri, jadi yang pertama itu ada tentu di pengurus pusat, ada terdiri dari ketua dewan pembina, ketua pengarah, ketua umum, sekretaris jenderal, bendahara, kemudian turun ke ketua bidang, kemudian ke provinsi, ketua sekretaris bendahara, koordinator media, kemudian anggota. Jadi kalau dihitung-hitung sudah ratusan, bahkan ribuan kalau untuk anggota ya. Tapi kalau untuk kepengurusan ratusan ada. Lalu Dan seiring berjalannya waktu akan terus bertambah lagi. ya pasti ya itu. Pasti, Tapi itu pasti. targetnya bisa sampai apakah seluruh provinsi atau gimana? Kalau target tidak menutup kemungkinan memang, tapi kalau untuk keseluruhan kemungkinan belum. Kalau untuk keseluruhan provinsi, sekarang kan provinsi udah ada 38 provinsi. Ya. Dengan provinsi yang baru dimekarkan. Tetapi yang menjadi fokus kami, pokoknya apa yang bisa dibentuk sampai di mana kekuatan kami itu akan terus kami tingkatkan gitu. Jadi nggak ada target tertentu untuk harus semua provinsi. Ya. Gitu. Dan kami juga memfokuskan kerja-kerja kami nanti di tempat-tempat yang memang sudah diarahkan sebelumnya. Gitu. Kan relawan kami sudah terdaftar juga di pusat.
kami sudah terdaftar di koordinator relawan dari partai pengusung. Nah, Bung Joshua sempat menyebut partai pengusung. Apakah sukarelawan ini juga berkoordinasi dengan PDIP selaku pemilik Ganjar? Ya, jelas. Harus. Justru harus. Karena kami sudah terdaftar di koordinator relawannya PDI Perjuangan. Harus Harus terdaftar. Ya? Bukan harus atau tidaknya juga, cuman dengan kita mendaftarkan diri kan dari partai ini bisa bisa dengan mudah menghitung kekuatan. Bisa dengan mudah menghitung kekuatan. Artinya relawan yang sudah terdaftar itu ada berapa. Sehingga nanti kemudian untuk kegiatan-kegiatan survei dan lain hal sebagainya, PDIP bisa lebih mudah lagi gitu. Jadi koordinasi memang harus. Nah, pertanyaan serius saya ini, apakah jaringan ini harus, atau anak-anak muda yang berada di jaringan Ganjar Nusantara ini harus terafiliasi dengan PDIP? Tidak harus. Jadi relawan jaringan Ganjar Nusantara ini terdiri dari berbagai latar belakang masyarakat. Jadi masyarakat yang latar belakangnya berbeda-beda. Ada orang tua, ada anak muda, bahkan milenial dan Gen Z. Namun kami lebih fokus tentunya di anak muda. Karena tambah lagi Indonesia ini sedang dalam bonus demografi. Masyarakat yang berusia produktif jauh lebih banyak dari usia yang non produktif, dan selama ke depan ini juga akan bertambah terus seperti itu. Oleh karena itu kami fokusnya di anak muda. Gitu. Apakah khusus pemenangan Ganjar atau caleg-caleg PDIP juga? Oh tidak, yang ini khusus Ganjar, baru namanya saja kan jaringan Ganjar Nusantara. Berarti memang gitu. tidak Untuk terafiliasi sama sekali dengan tidak. PDIP. Tapi yang terafiliasi juga bisa masuk, tidak masalah juga. Tidak ada larangan tertentu. Jadi gitu. Anggotanya bisa memilih caleg dari partai terserah manapun, itu. Tapi Ganjar tetap itu urus. Ganjar harus. Ganjar harus. Karena ini kepentingan nasional. Iya, oke. Nah, bagaimana awal mula terbentuknya jaringan Ganjar Nusantara ini? Jadi awal mula terbentuk jaringan Ganjar Nusantara ini karena kesepakatan bersama. Kesepakatan bahwa memang menurut kami seorang pemimpin yang bisa meneruskan kerja-kerja baik dari Pak Jokowi, ya memang Pak Ganjar. Menurut kami loh ya, setiap orang kan bisa memiliki pendapat yang berbeda-beda. Namun kalau menurut kami itu yang bisa meneruskan itu hanya Pak Ganjar. Tapi berapa kali Pak Jokowi kadang tidak pasti juga, kadang lebih ke Prabowo, kemudian bagaimana? Apakah tidak membingungkan untuk sukarelawan sendiri? Kalau menurut kami, Pak Jokowi ini kan presiden, jadi beliau juga tidak mungkin hanya namanya beliau memberikan kesempatan kepada figur-figur lain untuk mengekspresikan diri. Contohnya Pak Prabowo. Kan Pak Jokowi belum pernah kan mengatakan bahwa saya mendukung ini, saya mendukung ini. Namun sudah pasti Pak Jokowi mendukung Ganjar. Karena berada dalam satu rumpun partai. Sehingga kebijakannya nanti juga akan searah dan sejalan. Begitu. Jadi saya kira kalau ada orang yang bilang, "Oh, Pak Jokowi dukung Prabowo," kalau menurut saya salah sih. Bisa saja itu merupakan salah satu strategi politik dari Pak Jokowi sendiri. Nah, baru-baru ini Pak Ganjar datang di Solo. Iya. Nah, ini sukarelawan itu bikin apa waktu itu? Waktu itu ada penyambutan pas Pak Ganjar juga olahraga kan di Megamas. Ada juga Ketua Dewan Pembina kami juga ada. Mendampingi Pak Ganjar juga. Waktu itu ada. Nah, sekarang kerja sukarelawan ini bentuknya seperti apa? Jadi kami jaringan Ganjar Nusantara ini memfokuskan isu-isu anak muda dalam bidang politik. Tentunya salah satu penyebaran hoaks dan berita bohong. Karena dalam setiap pertarungan pilpres, terutama itu pada tahun 2019 sampai 2014 sampai 2019, itu berita hoaks itu banyak sekali, itu berita bohong banyak sekali. Nah, itulah mengapa pentingnya anak muda harus melek politik, salah satunya itu. Ketika anak muda
melek politik, dia tidak akan menyebarkan hoax atau berita bohong. Jadi dia akan selalu cross check dulu. Jadi kalau ada berita, jangan dicari hanya satu sumber saja, tapi juga dari berbagai sumber. Karena dengan kemajuan teknologi saat ini, orang dengan bebas bisa menyebarkan sesuatu dengan sangat gampang lah. Hanya dengan jempol semua bisa terjadi. Jadi kalau anak muda yang melek politik, tentu dia harus mencari tahu terlebih dahulu latar belakang dan lain hal sebagainya. Dalam pencalonan presiden misalnya, contoh ada yang menyebarkan isu inilah, isu itulah. Nah, untuk anak muda yang melek politik tentu harus mencari tahu terlebih dahulu. Ini benar nggak? Pak Ganjar juga, saya sempat nonton Pak Ganjar waktu kesini, Pak Ganjar sempat bilang bahwa dia menyetujui untuk negatif campaign tapi tidak black campaign. Apa bedanya negatif campaign? Negatif campaign itu artinya ketidakberhasilan dari pekerjaan beliau contohnya misalnya. Jadi kalau orang mau mengkritik bisa-bisa saja. Tetapi kalau black campaign itu kan sudah berita bohong, menyebar hoax. Jadi itu yang memang janganlah, nggak bisa lah gitu. Jadi berarti pekerjaan dari sukarelawan ini lebih banyak bermain di media sosial, ya. Ada juga itu yang non fisiknya, itu yang media. Tapi kalau untuk kegiatan-kegiatan secara langsung itu kami kedepannya akan terus meningkatkan kayak ngopi bareng yang bersifat untuk dapat merangkul anak-anak muda. Kan kalau dari partai sendiri mungkin karena keterbatasan tidak dapat merangkul yang di bawah-bawah, nah itu kami yang masuk gitu. Jadi segmentasi kami relawan jaringan Ganjar Nusantara adalah ke anak muda. Anak-anak muda. Iya. Nah, apakah jaringan sukarelawan ini akan bersifat seperti buzzer atau kalau bersifat buzzer kerjanya seperti buzzer, menyebarkan informasi? Ya iya, itu harus. Itu harus. Memproduksi selama tidak menyebarkan hoax itu saja. Itu saja prinsipnya ya. Iya. Dan kalaupun ada dari pihak lain yang menyebarkan hoax, nah kita bertugas untuk mengcounter itu dan mencari sumber-sumber yang terpercaya untuk kemudian dikembalikan agar supaya mereka ternyata begini. Kan masyarakat bisa menilai sendiri. Nah, yang memang harus didalami seperti Bung Joshua tadi mengatakan bahwa sasarannya ini lebih banyak ke anak-anak muda supaya mereka melek politik. Nah, dalam arti bagaimana itu melek politik menurut jaringan ini? Kalau menurut seperti apa kondisinya supaya anak-anak? Kalau menurut saya anak muda dengan melek politik itu tidak harus terjun langsung ke dalam dunia politik. Misalnya contoh, tidak harus masuk ke dalam sistem partai. Melek politik itu bisa terjadi hanya dengan contohnya memberikan suara pada saat pemilihan kepala daerah, pemilihan legislatif. Dengan anak muda memberikan suara, dia sudah ikut berpartisipasi dalam pembangunan politik di bangsa ini. Jadi tidak harus sekolah politik atau harus masuk partai atau harus jadi kader partai, tidak harus. Untuk berpartisipasi politik dengan tidak menyebarkan hoax, dengan mencari tahu berbagai informasi, dan dengan memberikan partisipasi suara berupa suara dalam setiap pemilihan legislatif atau pilkada, dia sudah berpartisipasi. Semudah itu sebenarnya. Jadi arah relawan ini supaya anak-anak muda itu melek politik, pada akhirnya mereka sadar apa yang menjadi kebenaran sebenarnya. Nah, tapi bisa jadi ada juga relawan Ganjar yang lain akan menyebarkan hoax. Bisa jadi ya. Bagaimana? Bisa jadi. Tetapi kan itu kan pilihan sendiri, itu kan pilihan dari masing-masing. Dan saya kira kalau namanya relawan, tidak mungkin lah kalau sebagai kelompok yang akan menyebarkan hoax. Pasti itu orang perorangan, jadi nggak mungkin ada. Justru Pak Ganjar setiap kali bertemu dengan para pendukungnya selalu beliau mengatakan bahwa pendukung saya atau relawannya jangan menyebarkan hoax. Selalu diulang-ulang itu. Jangan menyebarkan hoax, jangan menyebarkan berita bohong. Jadi sebarkanlah adu gagasan, adu ide, prestasi dan lain hal sebagainya.
Kalau ada orang yang menyebarkan kayak saya bilang tadi, seperti yang saya bilang tadi, negatif campaign, itu bisa diterima karena negatif campaign itu suatu apa ya namanya, ketidakberhasilan. Contohnya, oh Pak Ganjar ini jalan di sini belum di aspal misalnya, oh masih rusak. Nah itu tidak jadi masalah itu. Yang masalah justru kalau menyebarkan hoax gitu. Dari ya mungkin sudah banyak informasi ya yang menyebar tentang Pilpres ini. Pasti sukarelawan juga sudah mengerti atau mengetahui informasi-informasi apa saja yang boleh dikatakan hoax atau juga black campaign ya. Yang paling terasa itu isu seperti apa yang menyerang Pak Ganjar? Kalau untuk sekarang dan untuk Pak Ganjar sudah mulai kelihatan, sudah mulai ada, tapi masih belum semasif karena mungkin pertarungan masih agak jauh, jadi belum terlihat secara jelas. Namun beberapa sudah terlihat, seperti contoh yang itu Maria Osawa lah, itulah sebenarnya menyebarkan katanya Pak Ganjar itu dalam tanda kutip nonton atau apa atau kenal dengan Maria Osawa. Saya rasa itu hoax semua. Tapi kan Pak Ganjar udah bilang ke Pak Ganjar, terus Pak Ganjar bilang mau diproses. Tim hukumnya Pak Ganjar kan sudah pernah tanya, gimana Pak ini diproses aja? Jangan, nggak usah. Dan beliau sama persis seperti Pak Jokowi dulu. Pak Jokowi dulu bahkan dulu banyak sekali itu isu-isu, mulai dari PKI lah, baru ada muncul foto yang diedit itu dah. Udah banyak sekali. Dan memang ya begitulah, kadang kebebasan untuk bersuara diartikan lain oleh masyarakat. Selain isu saya menganggap isu Maria Osawa itu isu murahan saja sih, paling akan lewat. Tapi mungkin ada isu yang mungkin terasa berat untuk dihadapi oleh sukarelawan. Kalau menurut kami sih belum ada sih isu yang terlalu berat. Karena kalau berbicara yang isu belum terlalu berat ini artinya berarti bukan black campaign ya, bukan hoax. Tapi maksudnya yang kayak negatif campaign. Kalau negatif campaign nggak ada masalah, karena kan nggak ada pemimpin yang sempurna. Tentu pasti ada yang, misalnya dari contohnya Pak Jokowi, saya memberikan contoh ke pemimpin sebelumnya agar yang saat ini masih menjabat agar lebih gampang lah kita lihat. Contohnya dari Sabang sampai Merauke, ini kan bangsa yang besar. Pasti kan ada 1-2 yang bisa terlewatkan atau 1-2 yang tidak terlaksana misalnya contohnya. Jadi kalau misalnya mereka mau nyerang di negatif campaign itu nggak jadi masalah. Justru itu malah bagus untuk mengingatkan. Jadi kalau misalnya viral, kayak barusan yang viral itu Pak Jokowi ke Lampung kan, sama juga begitu. Terkait itu, karena boleh dikatakan lawan politik ini memang belum kelihatan ya. Belum kelihatan. Kalau saya memang belum kelihatan lebih menyerang ke sosok Ganjar. Tapi menyerang ke Pak Jokowi. Apakah sukarelawan juga harus menanggapi isu-isu yang menyerang Pak Jokowi? Kalau untuk menanggapi isu-isu tersebut memang sudah ada, relawan-relawan juga sudah menanggapinya, bahwa kan sekarang banyak isu yang beredar bahwa Pak Jokowi mendukung Pak Prabowo. Tapi kalau menurut kami relawan, kami bilang itu nggak mungkin, karena PDIP sudah mendampingi Pak Jokowi kurang lebih 7 kemenangan, mulai dari Pak Jokowi jadi wali kota Solo 2 kali, kemudian Gubernur DKI, kemudian Presiden 2 kali, kemudian anaknya Pak Jokowi, Mas Gibran, sama Mas Bobi. Kurang lebih 7 kali. Tidak mungkinlah Pak Jokowi mendukung Pak Prabowo, begitu. Kurang lebih seperti itu. Kita bisa melihat saja. Sebenarnya itu bukan hal yang harus dibingungkan sih sebenarnya. Karena sudah pasti Pak Jokowi sama Pak Ganjar. Karena memang saya melihat saat ini memang lebih banyak bukan menyerang Ganjarnya, tapi menyerang Jokowi. Tapi walaupun akan mengarah kepada calon yang calon. Tapi kalau menurut saya, siapa tahu itu salah satu strategi politik. Pak Jokowi juga kan sampai saat ini masih tugas partai walaupun dia sebagai presiden. Siapa tahu bisa jadi sih strategi politik untuk saling melobi lah, siapa mungkin yang akan berpasangan dan lain hal sebagainya. Itu kan bisa saja. Namun kan kembali ke
ke apa tentang sukarelawan ini. Iya. Apakah teman-teman sukarelawan ini, saya yakin pasti butuh semacam dana apa untuk bagaimana untuk mengatasi itu? Kalau untuk itu kami ada sponsor dari berbagai pihak. Jadi yang ikut mendanai berbagai kegiatan ini. Tentu kayak mau bilang, kami kan tidak semuanya terafiliasi dengan PDIP. Namun kan ada beberapa ketua dewan pembina, contohnya ketua dewan pengarah, dan bahkan anggota-anggota lain itu ada yang memang terafiliasi, gotong royong. Jadi sumber dana kami dari berbagai hal selama tidak dilarang, itulah sumber dana kami. Apakah ada kesulitan-kesulitan atau cerita-cerita yang mungkin dihadapi oleh sukarelawan ketika berjuang begitu, Bu? Ada cerita-cerita tantangan-tantangan? Kalau untuk saat ini masih belum, karena memang belum aktif kan. Ini kan belum aktif. Istilahnya pertarungan masih cukup panjang. Dan memang untuk saat ini belum ada. Kalau mau berbagi pengalaman sedikit, saya cerita waktu pengalaman saya tahun 2019. Saya juga di salah satu relawan, tapi relawannya Pak Jokowi. Waktu itu kami kampanye di Jakarta. Kesulitan terbesar itu mengatur massa. Kalau massa membludak, waduh, susah itu paling susah. Kemudian ada yang udah minta inilah, minta itulah, banyak. Dan itu memang sudah resiko. Apalagi kalau yang misalnya contoh ada pas kami hadir pada saat Pak Jokowi juga hadir kan, otomatis itu masyarakat mau minta foto ini, waduh, ada yang saling dorong, itu paling susah itu. Tetapi kalau untuk yang lain-lain belum sampai ada sih. Untuk yang sudah terlalu ekstrim, misalnya lawan dari pihak lawan mengancam dan lain-lain, tidak ada, belum ada. Kalau memang masih adem ayam, pasti akan ada satu titik waktu di mana boleh dibilang ini akan terasa perangnya. Memanas. Panasnya itu lebih terasa. Bisa prediksi kapan? Menjelang pemilihan. Pilpresnya kan Februari nanti. Iya. Kira-kira akan panas. Saya rasa mungkin sukarelawan bisa November itu udah mulai itu. September kurang lebih. Sudah mulai panas itu. Mesin sudah panas itu. Nah, kita kembali tentang bicara soal melek politik ini yang tadi memang sasarannya ke anak-anak muda. Tapi anak-anak muda sekarang mungkin lebih banyak, apakah memang sekarang lebih suka isu-isu politik atau mungkin lebih suka main game atau gimana? Kalau dari saya melihat anak-anak saat ini sudah cukup banyak yang terjun ke dalam dunia politik. Artinya mereka sudah melek politik. Namun salah satu perubahan besar terjadi itu adalah ketika figur Pak Jokowi muncul, sehingga banyak anak muda yang tertarik dengan politik. Pada tahun 2019, mulai dari situ saya lihat udah mulai banyak ini anak-anak muda. Bahkan ada yang jadi anggota dewan, ada yang jadi kepala daerah kan. Jadi saya kira sih sudah cukup lumayan, namun harus lebih ditingkatkan lagi. Tambah juga Indonesia saat ini mengalami bonus demografi, sehingga memang anak-anak muda harus terlibat dalam politik. Karena begini, saya beberapa kali berdiskusi dengan teman, terus ada teman yang bahkan golput, tidak ingin memberikan suara. Dan selalu saya tanyakan, kenapa kamu nggak mau memberikan suara? Terus dia bilang, loh kan presidennya siapa saja tetap nggak akan merubah hidup kami. Terus banyak yang beralasan seperti itu, padahal menurut saya itu salah. Kenapa? Hampir semua aspek kehidupan manusia itu ditentukan oleh kebijakan-kebijakan politik. Jadi kalau kita mau bilang
tidak mau memberikan suara, tidak mau memberikan pilihan, tidak mau memilih siapa yang nantinya akan menjadi pemimpin, tentu jangan kita protes kalau misalnya kedepannya kita amburadul misalnya. Seperti contoh di daerah, kan hampir semua aspek kehidupan manusia itu ditentukan oleh kebijakan-kebijakan politik. Salah satunya saya kasih contoh pajak, mau kenaikan pajak atau pengurangan pajak, kemudian pengolahan sampah, mengatasi banjir, apalagi kenaikan harga pokok bahan makanan dan hal sebagainya, itu kan merupakan kebijakan-kebijakan politik. Sehingga kalau ada yang mengatakan bahwa nggak mau tahu atau anak muda yang apatis terhadap politik, menurut saya sih jangan seperti itulah. Walaupun memang sampai saat ini belum ada regulasi yang mengatur atau belum ada sanksi bahwa kalau orang tidak memberikan suara itu ada sanksinya, nggak ada. Sampai sekarang nggak ada. Itu memang merupakan kebebasan dari setiap individu. Tetapi alangkah baiknya kalau kita memberikan suara seperti itu. Dan caranya harus melek politik, karena harus tahu dulu rekam jejak pemimpin yang akan kita pilih itu seperti apa, dia dari mana, apa yang sudah dia perbuat, kan itu harus diketahui dulu sebelum memilih seorang pemimpin. Latar belakangnya jelas tidak gitu. Contohnya Pak Ganjar sudah jadi pernah anggota dewan, gubernur 2 periode. Kemudian saat ini ditugaskan untuk dicalonkan menjadi presiden. Gitu. Seperti itu. Ya, karena saya lebih melihat sukarelawan ini lebih banyak bermain ke media sosial, penyebaran informasi, mengcounter informasi. Apakah ada tim khusus untuk, atau semuanya harus terlibat untuk dalam produksi informasi atau mengcounter informasi itu? Ada. Jadi kita ada tim juga untuk, jadi kalau misalnya contoh ada isu yang beredar misalnya hoax atau apa, kita ada tim tersendiri yang memang mencari tahu akan kebenaran berita tersebut. Kemudian kami olah dan buat desain lagi baru, terus dilempar masyarakat. Peran anggota menyebarkan ya. Ya, menyebarkan. Bisa dilihat juga ada di Instagram kami juga ada, @JG Nusantara. Jadi konten-konten kami itu seperti itu ada di Instagram. JG Nusantara ya. Iya. Itu apakah website atau? Bukan. Ini untuk Instagram. Instagram, ya. sorry. Instagram ya. Cuma Instagram? Ada Facebook, Twitter, YouTube, JG Nusantara. Namun untuk YouTube masih belum produksi karena kemungkinan nanti akan berjalan pada saat kampanye atau semakin dekat. Seiring berjalannya waktu akan diproduksi semua itu. Ya. Pada saat kegiatan dan hal sebagainya. Ya. Saya memang agak sanksi ya, Bung Joshua, karena mau bilang anak-anak muda ini lebih banyak membaca politik, mencari informasi politik. Tapi memang juga banyak yang boleh bilang malas lah gitu. Yang masih apatis. Lebih suka main game kayaknya. Bagaimana mungkin sukarelawan bisa menyentuh atau iya. Mungkin ada rencana-rencana untuk kegiatan. Salah satunya kan untuk merangkul mereka, salah satunya contoh kita buat event Mobile Legend misalnya. Contohnya itu salah satu contoh untuk agar bisa merangkul anak-anak tersebut, anak-anak milenial. Karena kebanyakan anak-anak muda sekarang kan kalau mau mendekat ke sesuatu, kita harus ikuti hobinya. Kayak begitu. Ya mungkin seperti itulah, sekedar teknisnya itu seperti itu. Apakah lebih cuma menyasar ke komunitas gamers atau mungkin ada yang lain? Gamers, anak-anak gamers, kemudian kita juga nantinya ke depan akan sering buat ngopi bareng, ngopi atau ngobrol politik. Ya. Nah, diskusi-diskusi, bisa juga ada seminar nantinya. Dan yang terakhir itu akan kami lakukan door to door. Door to door itu artinya langsung ke rumah-rumah warga dan menyampaikan program visi misi dari Pak Ganjar tentunya. Gitu. Tapi itu nanti pada saat sudah mendekati. Kontestasi pilkada, pilpres. Oke, Bung
Joshua terakhir, Ya. mungkin ada pesan Bung Joshua untuk anak-anak muda ya, Iya. karena memang sukarelawan ini memang juga menyasar ke anak-anak muda. Apa pesan-pesan yang bisa disampaikan kepada mereka terkait informasi-informasi seputar Pilpres ini? Jadi kalau dari saya dan komunitas relawan jaringan Ganjar hanya ingin mengajak lah anak-anak muda untuk melek politik dan jangan menyebarkan hoax serta mencari tahu terlebih dahulu. Jadi kalau ada berita itu harus disortir terlebih dahulu, di-searching terlebih dahulu, dan dicari jangan hanya dari satu sumber tapi dari berbagai sumber. Artinya kan sekarang bukan untuk kalau untuk di media sosial kan semua bisa menyebarkan apapun yang dia mau. Jadi mungkin lebih lebih waspada sajalah dalam menyebarkan informasi. Karena kerugian nanti ditanggung masing-masing. Ya. Kira-kira begitu. Karena kalau sudah terlibat masalah hukum lagi lain cerita lagi itu. Ya, betul. Mungkin seperti itu. Oke, Bung Joshua, terima kasih Baik, banyak terima kasih. sudah banyak cerita membahas tentang komunitas jaringan Ganjar Nusantara dengan tema kita anak muda melek politik. Baik Tribuners, demikian perbincangan kami dalam Tribun Podcast pada sore hari ini. Saya bersama Bung Joshua pamit, dan kita akan ketemu lagi di lain dan waktu dan kesempatan yang berbeda.